Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa zurriyatihi al-kiram. Hadrati Sultanil Awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, wala hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wa ila hadrati Jami' ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, muassis Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, usulihim wa furu'ahim wa ahli silsilatihim. Wa ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat, Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat, Kiai Mas Puro Sukabumi, hadrati Kiai Abdullah Mahfud Zabakan Tipar Sukabumi, hadrati Muhammad Tengku Poha Karawang, Matu Bagus Bakri Sempura Abu Yadi Yadi Banten, Abu Syair Mertama Jahid Abu Salam Cirebon, wa ammi Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i wa jaddi Mama Syafi'i bin Bajausin wa azwajihim usulihim wa furu'ihim, wa ila arwahi abaina wa ummahatina li jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat khususan walidi wa walidati Allahumma ighfir lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini cukup cerah. Kita masih bisa mendengar nyanyian burung, kokok ayam, kekek bebek. Nah, kalau bebek bukan kokok berarti ya, kekek bebek, serta deru mesin kendaraan. Kita masih bisa menikmati secangkir kopi, sebatang rokok, semangkok bubur, dan sepiring nasi uduk. Ini adalah merupakan karunia yang sangat besar dari Allah yang diberikannya kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas karunia-Nya. Terima kasih kepada KM kelas Ustadz Farid Mawardi. Ada keamanan kelas Haji Iskandar yang dikawal oleh dua pengawalnya, yaitu Uceng dan Ucup. Nah, sebelum nanti kita mancing mania bersama Kang Jimmy, ya, nanti jam 8-an kita ngaji dulu. Nah, setelah sarapan fisik juga sarapan rohani kita. Terima kasih sahabat saya yang bagikan kepompong, yaitu Aki Udin, Ajengan Syahruddin Haris, SAG di Singaparna Tasikmalaya, yang senantiasa setia membimbing saya. Ada Kang Mulyana SA, ada Gus Syauki. Terima kasih Gus. Pripun kabare Gus. Kemudian ada Maulana Ghafur, Jamaluddin Haq, Yusuf Bakhtiar, Jampel, Yuro. Yusuf, Yuro teh singkatan teh dah mun teu selama. Yuro teh Yusuf Rombeng sugan. Ada Muhammad Ihya. Ustaz Ihya. Ada bibiku tercinta, Ibu Haji Hidayati Fatimah binti Haji Abdul Majid. Aduh, menikah sep jang nganggo batik mah. Oh, apaan batikna pamasian bibi ngan pamilang di pasihan anu sanesna deui langkung sae deui kitu bi nya. Aya Diden Kuswandi, Cecep Gorbacep, we deh Kakang Jiwar. Terus beres ngaji bari maraban bebek. Makasih Kang Jiwar. Waduh, ini ada senior saya nih. Bapak Haji Encep Saprudin MPD. Ya. Bapak Haji Encep Saprudin MPD
itu pejabat di Kemenag RI di Banten ya, kalau nggak salah beliau tugasnya di Provinsi Banten. Ada Suryana Saputra, kemudian siapa lagi ini, Mahfudin, Ponpes Darussalam Cikampek Barat juga hadir. Ada Mahdi Nur Ahmad, Napak Tiras Al-Fakir, ada Rijal M, Syahid Burtado, ada Kang Din Mulyana, Mang Dinin Ibrahim, ada Mahpudi, Suryana Banser, Sur, ngopi. Ada Teh Haji Cucu Hamidah, senior kita di Cipasung itu. Nah, terima kasih semuanya ya yang hadir, semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang kewajiban zakat dan bahayanya sifat kikir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda junjunan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyaral muhajirin khamsu khisalin ini beturitum bihinna wa nazalat bikum a'udzubillah an tudrikuhunna lam tazharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihimul auja'u allati lam takun fi aslabihim. Wahai segenap kaum muhajirin, ada 5 hal yang kalian harus berlindung kepada Allah agar 5 hal itu tidak menimpa kalian, agar 5 hal itu tidak turun kepada kalian, agar yang 5 hal ini tidak menimpa kalian semua. Yang pertama, lam tazharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihimul auja'un lati lam takun fi aslabihim. Tidak semata-mata fahisyah, keburukan yang bersifat seksual, kejahatan seksual, prostitusi sudah menyebar, nyata, jelas, terjadi di mana-mana. Hatta yu'linu biha, sudah terang-terangan dengan berbagai macam cara. Illa fasha fihimul auja'ul lati lam takun fi aslabihim. Tidak terjadi perzinahan yang nampak itu kecuali Allah akan menurunkan sebuah penyakit, sebuah virus yang menyebar. Illa fasha fihimul auja, kecuali akan menyebar di antara kaum itu, di antara masyarakat itu, virus yang mematikan. Allati lam takun fi aslabihim, yang tidak pernah terjadi pada generasi sebelum mereka. Yuk. Perasaan ini sekarang terjadi ini. Ada virus yang disebut dengan corona itu, COVID-19, yang sampai sekarang masih diuji coba vaksinnya, belum ditemukan obatnya. Dulu pernah ada virus yang sampai sekarang juga belum ditemukan obatnya, yaitu virus HIV AIDS. Kemudian ada virus Ebola, ada virus ini, virus itu, yang memang sebelumnya zaman orang tua kita tidak pernah terdengar ada penyakit aneh seperti itu. Penyebabnya adalah perzinahan, prostitusi yang melanda, yang dilakukan oleh masyarakat secara luas dan sudah terang-terangan. Kalau dulu kita dengar prostitusi itu hanya di warung-warung remang-remang. Dulu kita dengar Kramat Tunggak, Kalijodo, Doli, dan yang lain-lain lah. Dulu kita dengar kalau di Kerawang ada apa itu Kobak Biru, terus apa itu
apa tuh, bedeng, terus apa lagi ya, Ciparage ya, bedeng Ciparage sana. Tapi sekarang perzinahan itu merajalela dalam bentuk yang lain yang tidak bisa dibendung, sangat jelas, sangat nyata. Ya Allah ya Rabb, jaga kami dan keluarga kami semua dari perbuatan fahisyah, dari perbuatan prostitusi dan perzinahan. Ada, walaupun dibentuk dalam dikemas dalam bentuk yang lain, dalam bungkus yang lain. Mungkin bungkusnya itu panti pijat, mungkin bungkusnya itu salon, mungkin bungkusnya itu karaoke, mungkin bungkusnya itu hotel dan lain sebagainya. Tetapi di dalamnya disediakan layanan seks yang begitu sangat mudah diizinkan oleh pemerintah kita, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. Sehingga perzinahan sudah berjibun di mana-mana. Tempat-tempat yang menyediakan layanan seks begitu mudah ditemukan. Ya Allah ya Rabb, pantaslah. Ini di Indonesia saja yang mayoritas negara muslim sudah sangat nyata. Apalagi di dunia barat, di Amerika, di negara-negara liberal, di negara-negara barat sana. Perzinahan asal suka sama suka, bahkan bukan hanya, mohon maaf, dengan orang saja, mungkin dengan binatang, bukan hanya dengan satu orang, dengan 2-3 orang, kemudian bukan hanya dengan lawan jenis, tapi dengan sesama jenis. Udah begitu merata, merajalela di mana-mana perzinahan. Bahkan saya juga mendengar apa yang disampaikan oleh beberapa teman saya yang menjadi TKI di Saudi Arabia sana. Sampai di kota suci yang paling kita sucikan, Mekah Al-Mukarramah, juga terjadi prostitusi secara terselubung, walaupun secara tidak terang-terangan tentunya. Ya Allah ya Rabb, pantaslah Allah memberikan peringatan ini kepada bangsa, kepada seluruh umat manusia. Allah menurunkan sebuah virus yang sangat mematikan dan cepat sekali penularannya. Sebetulnya sih kalau sangat mematikan kalau dia punya sejarah penyakit yang bawaan, misalnya paru-paru, jantung, diabetes dan lain-lain. Nah, tapi ini penyebarannya begitu cepat, hanya dengan melalui udara, ngobrol, kemudian dengan salaman, dengan memegang uang, memegang barang, kemudian barang itu dipegang oleh orang lain, bisa menular dengan cepat. Bagaimana corona sekarang kita saksikan membuat Cina merana, Amerika tak berdaya, Inggris meringis, Itali nyengir, Jerman kewalahan. Semua tidak bisa menahan penyakit corona itu. Ini mungkin tepat apa yang disabdakan oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika perzinahan, prostitusi sudah terang-terangan, maka akan menyebarlah virus yang mematikan, yang tidak terjadi pada generasi kita sebelumnya. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, walam yamkusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bisinin wa syiddatil mu'nah wa juri sultan. Kalau sudah terjadi kecurangan dalam bisnis, kalau di sini bahasanya yankusul mikyal, mengurangi ukuran dan takaran serta timbangan. Zaman dulu tidak ada bisnis lain ya,
kecuali diukur dan ditimbang. Kalau sekarang kejahatan ekonomi, kejahatan bisnis bisa dilakukan dengan segala cara. Misalnya seorang pemborong yang mendapatkan pekerjaan berupa ngecor jalan. Seharusnya jalan itu ukurannya 20 cm misalnya cornya, dia kurangi sampai 5 cm, hanya 15 cm saja. Yang 5 cm dia bagi-bagi. Untuk pejabat untuk pejabat ini. Nah, itu si cor disuapin sama kepala daerah, sama anggota legislatif, sama ya tentu yang mereka yang menjadi sarana, menjadi wasilah, menjadi penghubung, perantara, penyebab dia mendapatkan proyek itu. Kemudian juga dia suapi dari 5 cm itu, yang dia kurangi dari coran itu dia makan sendiri. Jadi nama loba pejabat nggak ada harcor, nggak ada harhotmik. Ya Allah, kalau sudah terjadi seperti itu, kejahatan ekonomi, kejahatan sosial, ya kecurangan bisnis terjadi di mana-mana, illa ukhidhu bisinin wa syiddatil mu'nah. Allah akan memberikan kepada mereka, masyarakat itu, kaum yang melakukannya itu akan dilanda sinin. Sinin itu paceklik yang berkepanjangan. Wa syiddatil mu'nah, kesulitan ekonomi. Wa juri sultan, dan keburukan sikap dan perilaku penguasa. Cenah tentu lamun teu dikurangan mah coran atau udah mau menang untung cenah. Padahal sebetulnya kalau jujur saja sudah untung dia. Asal memang pejabat juga tidak yang memberikan surat perintahnya tidak minta, yang lain tidak minta jatah. Sebetulnya para pemborong ini sangat bisa untuk berlaku jujur. Para pengusaha-pengusaha licik, para pengusaha picik sekarang sudah bejibun di mana-mana. Dari mulai kelas atas, konglomerat, sampai yang paling bawah. Di pasar-pasar tradisional, orang sudah tidak ragu lagi untuk melakukan kecurangan ekonomi, kecurangan bisnis. Maka nanti akan Allah turunkan paceklik berkepanjangan, krisis ekonomi, krisis moneter, kesulitan hidup, dan buruknya perangai, kejahatan para penguasa. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwarihim illa muni'ul matara fis sama walaulal bahaimu lam yumtaru. Kalau ada masyarakat itu sudah tidak mau mengeluarkan zakat dari harta yang Allah berikan kepada mereka, maka Allah juga akan menahan. Karena mereka menahan hartanya, menahan zakat hartanya, maka Allah juga akan menahan hujan dari atas langit. Sehingga walaulal bahaim lam yumtaru, kalau saja tidak ada burung, tidak ada kucing, tidak ada kambing, tidak ada binatang yang lainnya, Allah tidak menurunkan hujan itu. Jadi bukan karena manusia Allah turunkan hujan, tapi Allah masih kasihan sama monyet, masih kasihan sama kambing, masih kasihan sama kucing. Kalau tidak ada hujan mereka akan mati semua. Bukan kasihan sama masyarakat yang tidak mau bayar zakat itu. Kalau masyarakat sudah tidak mau berbagi dengan sesamanya, kalau di sini disebutkan hanya zakat saja. Sebetulnya maksudnya kalau sudah tidak ada kepedulian sosial di antara kelompok masyarakat itu,
Satu sama lain sudah tidak saling memberi, tidak saling menolong, tidak saling bahu-membahu, tidak peduli terhadap sesamanya, terhadap lingkungannya, maka akan terjadi kemarau berkepanjangan. Sekarang ini iklim banyak membohongi kita semua. Kelihatannya iklim itu ramalan cuaca itu semuanya meleset sekarang itu. Jarang yang benernya. Kadang-kadang seharusnya musim hujan nggak ada hujan. Musim kemarau malah banjir di mana-mana. Ya, maka sekali lagi kalau kita ingin rizki, ya, motor itu kan sumber lambang, simbol dari rizki yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada kita hamba-hambanya. Jika kita ingin diberikan rizki oleh Allah, masyarakat juga mendapatkan rizki dari Allah, maka hendaklah orang kaya mengeluarkan sebagian hartanya, berbagi dengan sesamanya, baik melalui zakat yang wajib ataupun melalui sedekah-sedekah sunnah. Wala naqadu ahdallah wa ahda rasulillah sullitu alaihim aduwun min ghairihim fayakhudhu ba'dha ma fi aidihim. Kalau sudah perjanjian Allah, kalau masyarakat sudah berani melanggar janji kepada Allah, melanggar janji kepada Rasulnya, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, tidak mau pergi haji kalau yang sudah pada mampu, tidak mau berbagi dengan sesamanya, illa sullitu alaihim aduun. Nanti juga kampung mereka itu akan dikuasai musuh yang mengambil sebagian milik mereka. Fayakhudhu ba'dha ma fi aidihim. Dengan bebas musuh itu mengambil sumber kekayaan di masyarakat lingkungan itu. Karena mereka sudah tidak peduli lagi kepada janji mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maksiat sudah merajalela, munkarat sudah bejibun di mana-mana. Maka negeri itu, masyarakat itu akan dikuasai oleh orang lain, oleh musuh yang mengambil kekayaan, sebagian kekayaan yang mereka miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ada Ahmad Nurjaman. Ahmad Nurjaman, kemudian ada Kang Dudung Abdul Salam. Mubarik Buddha kita di mana itu, di Depok, ya, biasanya dengan Ustadz Dodi Udori itu. Terima kasih Aki Udin yang sudah men-share teksnya ya. Terima kasih Aki Udin, terima kasih. Bang Ones Sundanis, Kang Anarin mata kudu syukuran aya kene bebek jadi masih turun hujan. Bener, namun Kang Jiwar terbuka bebek mah dia malah ya hujan mual. Weh, Mang Iyet, Mang Salman Paris. Kasih ya. Ada Kang Mulyana SA. Ada siapa lagi ini yang belum saya sapa ini? Woi, komandan kita, Komandan Dedi dari Satuan Brimob Polda Jabar. Ada Kang Agus Ridwan dengan Neng Yanti Pardina itu di Tangerang ya. Terima kasih semuanya. Ada Bung Zoni di Gabel. Terima kasih Bung Joni, makasih. Ada Menur Hasanul Hikayah. Ada Muhammad Abdullah Ade, Panglima FBNU. Terima kasih. Makmun Nawawi, Ustadz Makmun Nawawi. Dadang Rahmat, Truk Jambe Barat juga hadir. Terima kasih semuanya, terima kasih ya. Semoga sehat. Pak Setio, Mas yang punya bakso itu di Adiarsa sana. Kemudian ada
senior kita ini, Kang Haji Dede Asy'ari. Terima kasih Kang, mohon doanya Kang. Kemudian wa ma lam yahkum a'immatuhum bi kitabillah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Terakhir yang nomor 5 adalah kalau sudah para pemimpinnya tidak lagi memegang teguh hukum Allah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau di Indonesia para pemimpinnya sudah tidak lagi mengikuti Undang-Undang Dasar 45, tidak sesuai dengan jiwa Pancasila, tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh bangsa kita, yang merupakan mitsaqan ghaliza, ya, tidak ada konsekuensi, tidak ada kemauan, political will dari para pemimpinnya untuk menjalankan tugas sesuai undang-undang yang dibuat oleh bangsa ini, maka illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, Allah akan menjadikan rasa takut yang berlebihan di antara mereka, saling curiga, saling suudzon, saling berburuk sangka antara satu dengan yang lainnya, karena pemerintah sudah tidak lagi memegang teguh undang-undang, tidak melaksanakan sumpah jabatan dengan baik. Sekarang kan pejabat sekarang kalau disumpah, demi Allah saya bersumpah akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai gubernur Papua. Nah, umpamanya kalau si Uceng yang dilantiknya itu ucapan itu berarti dan diucapkannya di bawah Al-Quran, kitab suci kita, maka ketika dia menjabat, kemudian dia korupsi, dia terima sogokan, dan dia lakukan gratifikasi dan lain-lain, maka dia sudah melanggar sumpah kepada Allah, sumpah kepada masyarakat di sekitarnya. Dia sudah tidak menghukumi, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum utamanya, maka disitulah nanti akan melanda rasa takut yang berlebihan akan melanda masyarakat di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. 5 hal ini tulitum bihinna wa nuzilat bikum a'udzubillah an tudrikuhunna. Kita berlindung kepada Allah. Semoga bangsa Indonesia khususnya, ya, masyarakat dunia pada umumnya, ya, senantiasa, khususnya masyarakat muslim tentunya, senantiasa bisa menjaga agar negara kita masing-masing menjadi negara yang beriman, negara-negara yang bertakwa, memegang teguh undang-undang di negara masing-masing sesuai dengan aturan Quran dan As-Sunnah, kemudian bisa meninggalkan seluruh kejahatan, baik kejahatan seksual, kejahatan sosial, kejahatan bisnis, kejahatan ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga kita menjadi negara-negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bermenit, ada 5 menit deui Kang Jiwarnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidul bakhil fi hayati as-sakhi 'inda mauti. Katanya junjungan kita, sesungguhnya Allah itu sangat membenci orang yang bakhil di masa hidupnya, tapi dermawan ketika matinya. Geus deket ka paeh, geus make kursi roda, geus teu bisa naon-naon, aing mah tah ngelel, ngelai, nauzubillah, kakarak, bager, baru dermawan, baru mau bikin masjid, baru mau bikin pesantren, baru mau
nyumbang anak yatim, geus ripuh kitu rek paeh. Nah, kakarak bager. Allah itu benci sama orang yang begitu. Ya. Ketika masih produktif, masih kaya, kekayaannya masih melimpah ruah, jabatannya, ya, ketika dia masih menjabat, diam-diam saja tuh. Ada pesantren yang, ada madrasah yang runtuh, dia biarkan. Ada pesantren butuh sumbangan, dia biarkan. Gak mau peduli tuh. Ketika masa-masa menjelang kematiannya, ini kalau menurut Imam Zabidi, yaitu pengarang Ittihafus Sadatil Muttaqin, syarahnya Ihya Ulumuddin, maksudnya alasannya itu as-sakhi inda mauti, menurut Imam Zabidi, lidtirorin, karena likaunihi mudtoron, karena dia merasa terpaksa. Ya, terpaksa untuk mengeluarkan hartanya karena sudah dalam keadaan repot itu menjelang akhir hayatnya. Maka Allah nggak suka itu. Rek bager mati baheula we, rek nyumbang mah geus pensiun kakarak inget ka masjid, kakarak inget ka pesantren. Walaupun belum, tidak ada kata terlambat untuk bertobat, tetapi ini enggak kurang disukai sama Allah. Allah itu kurang suka lah gitu itu ya, jangan benci. Allah nggak suka, kurang suka sama orang yang bakhil, yang pelit, pedit, nyengkrik, buntut gasiran ke waktu jag-jagna, sementara menjelang akhir hayatnya orang tersebut dermawan. Gitu. Allah nggak suka itu. Satu lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khoslatani la yajtami'ani fi mu'minin, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Ada dua hal yang tidak mungkin ada bersatu di tubuh, di jiwa seorang mukmin. Satu, yaitu bakhil, koret, pelit, kikir, wa su'ul khuluq, dan buruk perangainya. Ya, orang mukmin itu tidak mungkin bakhil. Orang mukmin yang benar nih, orang mukmin itu tidak mungkin buruk perangainya. Tidak mungkin seorang mukmin itu memiliki sifat bakhil. Berarti lamun aya nu bakhil, bukan mukmin yang benar. Berarti kalau ada orang yang perangainya buruk, perangai buruk itu sombong, bedegong, adigung, kemudian judes, jutek, kemudian merengut terus wajahnya. Itu perangai-perangai yang seperti itu, yang gak pernah senyum kepada orang. Senyum nate amun amprok jeung juri gue doang. Terus apalagi ya, selalu berburuk sangka kepada orang lain, selalu curiga kepada orang lain. Maka su'ul khuluq itu, perangai-perangai yang buruk itu bukan akhlak orang mukmin, bukan ciri khas orang mukmin. Berarti kalau dia memiliki itu, tidak termasuk mukmin yang baik. Nauzubillahi min dzalik. Hindari, jaga diri kita dari sifat bakhil. Saya baca dalam Ihyanya Imam Ghazali, salah satu hal yang bisa menyebabkan atau menjadi obat agar kita tidak bakhil, tidak pelit, tidak kikir adalah pertama, menyadari bahwa harta yang diberikan kepada kita itu adalah titipan Allah. Itu anugerah dan karunia Allah. Yang kedua, kita harus tahu bahwa dalam harta itu ada faidah, ada manfaat, dan ada untuk orang lain. Dan juga ada madarat untuk kita, untuk orang lain juga. Maka nanti akan timbul sifat dermawan. Yang terakhir, ya, salah satunya ini banyak sebetulnya ya. Salah satunya adalah ingatlah bahwa harta itu, sawah itu, mobil itu, jabatan itu tidak akan dibawa mati. Ingat itu.
Kata Imam Ghazali, aya gitu jelema anu paeh. Ada itu orang yang masuk, yang mati kemudian dikubur bareng dengan emasnya, nggak ada. Bareng dengan apa itu kunci mobilnya dibawa ke alam kubur, nggak ada. Sekaya apapun orang, kalau mati orang Islam, ya pasti yang dibawa hanya boeh jeung nanti karena kain kapan. Ya Allah, wah mau dibawa mautnya, malah milu ke kuburan. Tidak ada yang orang yang meninggal dengan membawa harta kekayaannya. Jangankan hartanya, anaknya yang nangis terus-terusan, bapak, istrinya yang terus-terusan ya sudah meninggal mah nggak bakalan ikut. Waktu di dunia, waktu masih muda, cintaku padamu sehidup semati, pret. Aku hidup, engkau hidup, yang bener. Aku mati, engkau mati. Padahal kenyataannya aku hidup, engkau mati, aku tahlil. Ya, jeung nanaonan milu pae. Ya. Begitu. Semoga kita terhindar dari sifat bakhil ya. Sadar bahwa harta itu pemberian Allah. Sadar bahwa harta itu tidak akan dibawa mati. Itu insya Allah akan terhindar dari bakhil. Semoga sekali lagi Allah menjaga hati kita, menjaga keluarga kita dari sifat bakhil dan buruk perangai. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Haji Ujang Yusuf, SAG, Ketua Lembaga Dakwah NU Kerawang, baru bangun kayaknya. Kemudian Cop, gue siap-siapnya. Bajuna sae, kenging pamasihan Bihaji Ati, bajuna dengan Bihaji Ati, mere masihanana anjeuna 2 tahun sekali juga nah. Aduh, punten Bihajinya, sanes Toma, sanes lima colamit weh. Ada Raden Deden Ismatullah bersama akaknya, aka. Ya, aka ngaji sambil nyusuhan. Pesonaku, ya. Gus Oki perlu diinterview ini bibinya. Kang Mukhlas, latarnya hijau, batiknya merah, semacam simbol marhaen. Nggak ada. Enak aja nih. Batiknya dipakainya enak, Gus ya. Gak ada hubungannya dengan marhaenan. Ada Endang Kurdian Syah, ada Kang Ai Syarif Hidayat. Waduh, Bandung ya. Banjaran, Ciwidey, Banjaran, Bandung. Nah, itu Kang Ai, ada Kang Endang Ridwan. Nah, semua yang hadir, terima kasih semuanya. Waduh, ini kiai kita dari Cileungsi Bogor, Kiai Cep Heri Syarifuddin. Aduh, ada PWNU Jawa Barat ini, Pak Dasuki AS. Kiai Dasuki AS. Aduh, terima kasih Kiai. Alhamdulillah. Ada Darus juga Cikampek Barat hadir. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun uqfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtaba wabnahuma wa Fatimah. Ku berkahna lima jalmi, mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantap nyerikeun.
Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali, Hasan Husain cucu Nabi, Siti Fatimah nu suci. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Gus Wahid, Sahibus Saung Berkah, insya Allah habis zuhur kita ketemu di Saung Gus Wahid. Live lagi ya, live lagi bersama Kang Uyan dalam acara Walimatul Arus, adik iparnya Gus Wahid. Dan Gus Wahid kayaknya pengen ngikutin lagi. Terima kasih Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.